Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu dengan MBC 13 Channel dengan saya Richard. Di video kali ini adalah video pertama kami untuk segmen yang baru. Segmen apa itu? Segmen English Lesson. English Lesson. Ya, berarti belajar bahasa Inggris dong. Iya, kita akan sama-sama belajar bahasa Inggris. Ya, minimal kita bisa sedikit-sedikit. Hello, welcome, thank you. Kasih sedikit lah. Oke, sekarang pertama apa sih syaratnya kalau pengen bisa bahasa Inggris? Ya pasti satu nih, niat. Ya dong, kalau nggak ada niat, nah gimana coba mau jalaninnya? Yang kedua, tentukan metode. Iya, tentukan metode apa yang pengen kita gunakan. Misalnya mau belajar kursus atau kursus di tempat kursus atau kursus privat dengan guru yang datang, atau mungkin lewat channel ini, lewat YouTube, atau lewat channel yang lain, atau bisa juga lewat buku, atau bisa juga lewat film, lewat musik. Banyak sekali alternatif caranya. Itu kembali lagi ke teman-teman, ke kalian semua. Itu apa yang ingin gunakan. Itu terkait mungkin ada yang lebih mahal, ada yang lebih apa lebih terjangkau, ada yang juga lebih cepat, ada yang lebih agak lama, lebih praktis. Itu semuanya kembali ke teman-teman. Nah, kita sekarang mau coba untuk sharing aja, tukar pikiran. Saya juga baru belajar dan juga baru bisa bahasa Inggris, jadi sedikit mau bagi-bagi apa yang sudah saya pelajari, jadi biar saya juga nggak lupa. Oke, kira-kira apa ya yang mau di-sharing hari ini? Gimana kalau, karena ini video pertama, kita akan mulai dengan greetings. Ya, greetings itu apa sih? Greetings itu ya halo, hai, apa kabar? Greetings semua pasti tahu dong, semua pasti sering melakukan greeting ketika ketemu teman semua. Oke, greeting dalam bahasa Inggris itu biasanya seperti hello, how are you? Lalu kita balasnya apa? I'm fine, thank you. And you? Oh, pasti itu yang sering terdengar ya. Kenapa ya? Apa memang di sekolah dulu belajarin selalu begitu? Akhirnya sampai sekarang pun banyak dari kita terbawanya seperti itu. Ya mungkin dari sekarang dari TK ya, dari TK sudah pelajaran seperti itu. Halo everyone, how are you today? I'm fine, thank you, and you? Gitu ya. Nah, tapi kalian tahu gak sih? Pasti tahu juga dong. Nah, saya coba sedikit sharing. Balasan greetings selain fine kan banyak tuh. Ya, bisa juga dipakai. Nggak salah juga pakai fine. Thank you. Apa aja sih contohnya? Bisa seperti great, I'm great. Never been better. Terrific, apalagi banyak. Well, I'm feeling well. I'm doing great. Oke, I'm doing great itu biasanya kalau pertanyaannya adalah how are you doing, kita biasanya kayak I'm doing great karena mengikuti pertanyaannya. Nah, ada juga sebenarnya greeting kayak how are you, how are you doing. Sebenarnya kita nggak perlu balas, atau mereka sebenarnya nggak butuh balasan dari kita. Mereka nggak benar-benar serius pengen nanya kabar kita. Jadi kayak mereka lewat aja, sebenarnya kayak mereka sebenarnya negor kayak how are you sebenarnya jalan. Terus hi, how are you doing. Sebenarnya kita nggak perlu balas I'm great, how are you. Mungkin mereka nggak butuh balasan itu, jadi kita cukup hey, how are you doing gitu. Mungkin kalau di kita kayak gini, saya sering ya kalau sama temen tuh suka lewat, temen suka negor. Misalnya teman saya namanya Faisal, saya lewat suka negor, misalnya lewat jalan atau naik motor atau naik kendaraan, saya suka negor, baik Sal, itu seperti itu. Atau mungkin teman ya kayak gitu, baik Sal, hey, dia akan negor gitu, hey. Dia nggak akan jawab kayak lo lagi gimana deh gitu. Itu kayak ucapan negor aja kan, paling hey mau kemana gitu. Mungkin itu biasanya kayak gini, kayak how are you doing, hey how are you doing, hey how are you,
Hey, how are you doing? Itu. Hmm, sekarang terus yang kedua kita akan sharing soal apa ya? Hmm, oh, gratitude, ucapan kayak terima kasih. Eh, kan kita pasti sering ya, atau kita kalau sehari-hari kan juga ada bilang, thank you, dan biasanya kita jawab you are welcome. Kita umumnya jawabnya pasti you are welcome. Itu bagus banget sih, itu formal banget. Tapi kan selain you are welcome kita ada juga yang lain, mungkin mau dipakai ya sebagai alternatif aja. Contohnya apa aja sih? Nah, kalau ada yang teman-teman ada yang mau tambahin, jangan lupa tulis di komen ya. Oke, saya coba kasih beberapa alternatif kayak contohnya, thank you, no problem. Oke, nggak masalah. Terus, thank you, don't mention it. Oh, nggak usah, nggak apa masih sebutin. Oke, thank you. That's the last thing I could do. I could help. Oh, itu seenggaknya saya bisa bantu. Oke, thank you. Glad to help. Oh, senang bantu. Thank you. Sure. Oh, thank you. It was nothing. Okay, thank you. The pleasure is mine. Thank you. Oh, ada beberapa ya itulah beberapa alternatif yang mungkin teman-teman mau gunakan ketika membalas ucapan thank you. Kalau teman-teman ada kata yang lain, silakan komen di bawah ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah apa ya? Oh, perbedaan antara kita agak lompat jauh nih. Tapi nggak apa-apa, karena kemarin saya baru belajar, jadi saya mau coba untuk share nih perbedaan antara into, on, dan onto, atau into dan onto. Teman-teman suka pikiran gak sih into dan onto itu bedanya apa ya, dan dipakainya untuk di kalimat yang mana ya? Jujur, saya juga sebenarnya sempat beberapa selalu belinger untuk dua hal yang itu, into dan onto. Untung saya kemarin baru baca, jadi agak sedikit mengerti. Nah, saya sekarang mau share into dan onto. Into itu biasanya dipakai untuk kalau kita pindah ke dalam ruangan, atau kita masuk ke dalam mobil. Contohnya, I walk into the office. Saya masuk ke dalam ruangan. I walk into the car. Saya masuk ke dalam mobil. Nah, untuk into itu kalau misalnya intunya, misalnya enter nih, I walk enter the office. Itu nggak usah pakai into lagi, karena enter itu udah kayak go into. Jadi I enter the office. Nah, kalau onto itu untuk apa? Onto itu dipakai untuk kayak perpindahan ke suatu bidang ya. Contohnya ini meja. Kalimatnya misalnya the cat jumps onto the table. Jadi kucingnya pindah ke atas meja. Onto karena bidang. Itu perbedaan into dan onto. Tadi apa into? Into adalah pindah ke dalam ruangan, onto biasanya ke permukaan. Nah, bagaimana dengan transportasi? Misalnya bus, train, airplane, car, helicopter. Adanya apa ya? Yang mana pakai onto, yang mana pakai into? Setelah saya baca, ternyata yang pakai onto itu adalah bus, train, airplane. Kenapa ya? Dan untuk yang into, helicopter, car. Kenapa ya? Nah, karena tadi yang si kucing tadi tuh cat jumps onto the, itu permukaan.
Mungkin karena di bus, di kereta, dan di pesawat itu kita masih bisa jalan-jalan, jadi ada permukaannya. Makanya pakainya onto. Jadi kayak uh, he uh, he walks onto the bus. He goes onto the train. Jadi kurang tepat kalau misalnya he walks into the bus or he goes into the train. Kurang tepat aja, walaupun nggak sepenuhnya secara grammar salah, tapi di sini yang lebih tepat adalah untuk bus, train, airplane itu menggunakan onto, sedangkan untuk car dan helikopter itu pakai into, karena kan dalam mobil dan helikopter kita nggak bisa jalan-jalan tuh, makanya pakainya into, kayak pindah ke dalam ruangan. Tapi ada pengecualian, bus dipakai juga bisa dipakai into. Contohnya apa ya? Contohnya kalau misalnya busnya itu terkunci dan si supir atau mekanik mau ambil kunci ke dalam bus, dia bingung gimana, dia manjat ke atas, masuk ke lewat jendela. Dia bisa menggunakan into seperti ini kalimatnya. Finally I got into the bus. After I climbed into the window, I finally got into the bus. Pakai into bukan onto. Dan juga misalnya busnya itu terjerembab ke dalam tanah, misalnya terjebak dan harus dikeluarkan busnya, dan kita harus misalnya ada penumpang di dalam, kita coba untuk menyelamatkannya, atau polisi coba untuk menyelamatkannya, atau petugas. Kalimatnya seperti ini. Finally, the police got into the bus and save all the passengers. Jadi polisinya nggak got onto, tapi got into the bus and save the passenger. Kalau tadi busnya itu terjerembab dalam tanah. Itu kalau menurut yang saya baca dan menurut pendapat saya. Kalau teman-teman punya masukan, ada yang ditambahkan ke poin-poin yang tadi kita udah bahas sama-sama, yang tadi apa, greetings, lalu gratitude, lalu onto, into, dan onto. Oke, pastikan tulis komen di bawah ini. Oke, kalau ada salah-salah tolong diinfoin ya. Untuk kalian yang masih baru dengan channel MBC 13 ini, untuk pastikan Anda dapat update tentang English lesson ini, jangan lupa untuk subscribe, tapping dan bell notification, atau tulis komen. Oke, sampai ketemu lagi di video MBC 13 berikutnya dengan saya, Richard. Bye.